teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di podcast tanpa podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Betul. Bener gak sih Usi? Oh butuh panggung. Butuh. Teman-teman ini lagi putus-putus jaringannya, mohon maaf ya. Jadi ada yang butuh panggung, ada yang putus-putus jaringannya. Semoga hubungan teman-teman baik-baik saja dan tidak putus-putus. Mungkin karena sensitif kali ya beberapa episode terakhir ini ya. Oh gitu, ya. Kalau gitu kita mau bahas dengan para ahlinya. Biasanya orang ini tuh pandai membahas hal-hal yang sensitif. Pokoknya teman-teman akan mendapatkan pencerahan lewat obrolan kita di episode kali ini. Gitu kali Usi ya? Betul dong. Kita bareng siapa nih Usi? Ya, yang pastinya orang-orang yang istimewa ya, karena sudah 2 kali mereka tampil bersama dengan kita, melayani bersama di podcast tanpa podium. Sekarang kita hadirkan lagi di 2021 bersama dengan orang-orang yang kita banggakan ya, Pet ya. Kita banggakan, teladan. Oh banget, bangga banget. Iya ya. Oh teladan banget, inspirator. Bukan provokator. Ya. Oke, ya teman-teman. Oke, kenal. Saat ini kami kehadiran tim Marinir lagi. Halo. Halo Semi, halo Dani, halo Ferry, halo Hariman. Keluar semua. Kayaknya kali ini kita susah senyum ya. Ya, teman-teman. Teman-teman. Kalau sudah kali ketiga biasanya doyan itu ya, bukan karena. Tapi memang mereka patut diakui sih. Setiap statement yang keluar itu sangat-sangat menginspirasi ya. Kita kehilangan kayaknya nih. Kayaknya tidak untuk tema yang ini. Kami kehilangan. Emang mau ngomong apa? Nah, mau ngomong apa ya? Ini saya punya teman juga nih, kemana ini ya? Kita mau ngomongin seputar cinta dan relasi. Sudah siap Anda semua? Mana suaramu Semi, Dani, Ferry, Hariman, siap semua? Sudahnya kayak loading gitu. Sudah. Emang kenapa sih sensitif ya bicara cinta dan relasi ya? Aku sih tidak, tapi 3 orang itu mungkin. Bisa pakai nama samaran nggak? Ada tutupin mukanya gitu dan Sebut saja Bunga. Sebut saja Bunga. Gue pakai masker dulu ya, pakai topeng. Ya memang agak lain ya suasana saat ini ya, terkait tema kita yang memang cukup berat sih sebenarnya. Sebenarnya biasa aja. Oh biasa aja. Lagi pandemi soalnya, jadi kita tenang. Sebenarnya temanya biasa aja. Kalau belum selesai ya agak berat itu ya. Gitu ya. Jadi kita mau bahas apa ini Usi buat teman-teman? Maaf ya. Sudah aku bilang tadi. Kita akan membahas seputar cinta dan relasi. Oke. Ya, silakan Patricia mulai dengan satu pertanyaan satir. Enggak, satir biasa-biasa aja Usi ya. Gue gaya banget ya mentang-mentang sosok. Padahal nggak ada satir-satirnya. Boleh tahu dari Kak Ferry dulu kali ya, karena Kak Ferry kan baru berulang tahun juga, Kak Irma juga baru berulang tahun juga kan ya, selamat tahun kakak-kakak ya. Ya. Menurut Kak Ferry emang penting nggak sih menjalin relasi kalau cinta, atau sebenarnya cinta ya cinta aja? Atau memang cinta dan relasi itu saling terkait gitu? Sebagai seorang yang sudah bersuami begitu ya. Ya ampun, nanti berat banget ya. Ini gak bisa diedit atau dipotong gitu ya. Nanti kalau buat yang cowok-cowok pertanyaannya ringan-ringan gitu. Ringan banget. Kita nih yang serius. Ayo Kak Ferry. Ya ampun.
Ya, saya dan Irma ini kan Loh. sama-sama lahir di bulan penuh cinta. Betul. Oh iya, betul. Mantap bridging-nya ini ya. Makanya hidupnya penuh cinta ya, Ir ya. Iya, betul. Kami terbiasa mencintai. Iya. Oh. Walaupun Tidak dicintai. Oh. Tayang. Iya, pernah ya. Setiap kita kan pasti begitu ya. Iya, Tapi betul. apa-apa. Gitu. Relasi cinta ya berhubungan, saling berhubungan. Mhm. Selalu ada cinta dalam relasi, selalu ada relasi dalam cinta. sadis. Kecuali relasinya penuh kepura-puraan. Nah, kalau kepura-puraan tuh 3 orang itu tuh kayaknya paling tahu. Oh, aku baru mau nanya. Silakan lah. Iya, sepakat nggak sih Bung Dani sama Kak Ferry? Emang pernah pura-pura Kak Bung Dani dalam menjalin relasi atau semuanya jujur? Pertanyaannya bisa disamain aja enggak? Enggak, katanya teman-teman udah satu aja, pertanyaan satu buat satu orang gitu. Iya. Emang pernah menjalin relasi yang pura-pura atau enggak sih sebenarnya? Bagi Bung Dani semuanya dalam kejujuran dan ketulusan. Aduh, gila pertanyaannya dalam banget ya. Inilah tapi gue sih memulai dulu dengan 3 fase relasi cinta lah, 3 fase. Enggak salah kan, Catat teman-teman, Ini catat. sebenarnya udah belajar dari kemarin-kemarin. Enggak lah. Lihat aja tuh. Sam, kita semua udah dibicarakan sama Dani, jadi kita Bung Hariman tuh di Tolong namanya disamarin. Nanti Bung Dani 3 relasi, Kak Semi 4, Bung Harli 5. Oke. luar biasa. Mantap. Silakan Bung Dani 3 relasi. 3 fase. Yang pertama sih pada fase pre-relationship. Jadi ya sederhananya sih waktu masih PDKT lah, sebelum ada di dalam sebuah hubungan kan. Jadi dalam fase ini sih cinta itu dibilang itu datang pada pandangan pertama gitu kan. Ketertarikan secara fisik, lebih dominan ya, kalaupun ada yang ketertarikan secara emosional itu sih bergantung intensitas di fase itu sejauh mana gitu. Lalu kemudian ada fase di dalam relasi gitu. Jadi ketika kita sudah menjalani sebuah hubungan dan di dalamnya kita sudah mengekspresikan bahasa cinta di dalam simbol-simbol cinta itu. Dan ketiga itu setelah post relation fase ya. Jadi ketika selesai cinta itu, fase selesai cinta, patah hati, putus cinta ataupun sampai kepada perceraian sih. Nah, tentu di dalam fase-fase itu sih beda-beda juga cara atau simbol mengekspresikan cintanya. Makanya kata orang sih lebih romantis tuh di waktu pacaran, katanya sih begitu. Nanti waktu sudah menikah katanya sih udah nggak romantis lagi seperti dulu. Tapi menurut gue sih nggak juga lah. Masih romantis ya Bung Dani ya? Masih romantis. Oh masih. Sama. Ya itulah cara supaya nggak diusir dari rumah. Oke. Tapi kembali tuh ke pertanyaannya. Pertanyaan tadi apa? Apakah ada kepura-puraan? Kepura-puraan. Bergantung sih motif itu seperti motif alasan kita itu seperti apa ya. Jadi kalau memang orang dasarnya dengan motif yang kepentingan tertentu, pasti di fase awal yang pre-relationship mungkin dia tidak terlalu kelihatan kepura-puraan itu. Tapi nanti ketika dalam hubungan, di dalam fase ada dalam hubungan maupun juga fase selesai hubungan itu, justru itu akan semakin kelihatan. Jadi ujian sebenarnya tentang
kualitas atau tentang kemurnian, ya dalam bahasa pertanyaan host tadi kan, kepura-puraan itu sebenarnya ada di dalam proses menjalani, karena di awal itu terlalu abu-abu. Tapi ya memang realitanya ada sebagian orang yang membangun para hubungan cinta dan relasinya di atas kepura-puraan. Tapi kebanyakan sih orang lebih karena di awal itu orang jatuh cinta pada pandangan pertama, kebanyakan ya. Jadi tidak terlalu terasa ya. Cuman ya itu semuanya diuji ketika kita ada di dalam fase yang kedua itu, yang utama. Ya realitanya kalau bilang ada ya. Tapi kalau gue sih merasa sih orang masih lebih banyak saat ini sih masih dalam dalam pemikiran mereka dan harapan mereka untuk membangun rasa simpatik dan mengekspresikan rasa sayang dia sih. Mereka ya. Kalau Bung Dani? Ya termasuk lah. Iya. Wajar lah ya, manusiawi lah ya. Manusiawi lah, Pe. Itu yang pre ya. Kalau sekarang kan aman sudah lah ya. Udah pos, belum pos ya. Jangan dong. Mukanya bisa di blur nggak? Oke. Nih kalau kita lihat mukanya Hariman udah serius nih. Oke. Jadi gimana nih kira-kira Hariman trik supaya jangan sampai ada kepura-puraan? Supaya maksudnya teman-teman mungkin bisa belajar juga ya. Ini kan bahaya juga nih kalau di masa pre ya tadi ya. Iya. Pre-relationship tiba-tiba ada, ya siapa tahu mungkin ada unsur kepura-puraan. Kira-kira bagaimana supaya cinta dan relasi itu tidak penuh dengan kepura-puraan? Sederhana aja. Kalau nggak pura-pura ya jujur. Iya, gitu aja. Sesederhana itu. Ini gue yang salah tanya ya kayaknya ya. Pura-puranya nih gini, pura-puranya nggak ada Tuhan gitu. Oh gitu Bung Harli ya? Iya, apa adanya, jujur. Tapi kan kalau jujur kan pasti ada konsekuensinya dong. Ya semua ada konsekuensinya. Pura-pura kan juga sama. Ada konsekuensinya. Ini nggak, kalau boleh tahu Bung Harli, maksudnya kan Bung Harli, Bung Dani ini kan sudah punya istri begitu ya. Boleh tahu nggak ada perbedaan prosentasi atau kadar kepura-puraan yang dulu maksudnya gini, kadang orang merasa bahwa sah-sah saja kalau belum nikah itu bohong-bohong gitu. Tapi kalau sudah menikah udah nggak boleh. Padahal bisa jadi itu jadi sebuah kebiasaan yang dibawa sejak dulu. Salah benar. Bukan, maksudnya yang di luar ya, bukan kita yang. Gua nggak tahu ya, gua nggak punya pengalaman. Menurut Bung Harli gimana tuh? Harusnya yang jujur itu tuh ya. Bagaimana? Jujurnya yang bagaimana gitu loh. Iya. Gitu kali ya Kak Irma ya. Iya. Dia aja tuh yang terlalu. Pengen tahu aku tuh. Iya. Ya kalau jujur kan A dibilang A, ya B ya dibilang B. Kan jujur ya, apa adanya, nggak ada yang disembunyikan. Ya gue pikir dalam satu relasi yang memang harus begitu. Kan cuman persoalan manusiawi kita ya kadang nggak begitu juga. Ya itu kan ya namanya manusia, semua orang punya proses ya. Mungkin awalnya bukan mau pura-pura juga niatnya, jalanin aja. Tapi persis lihat ada yang lain pengen juga ya gitu ya. Ada keinginan yang semacam itu ya. Mungkin Semi bisa tahu. Ini enak ya alurnya ya, satu apa kayak berantai banget ya, satu lempar ke satu. Kita bubar aja kali, Pet. Apa tuh? Kita bubar aja biar mereka saling bersambut. Enggak apa-apa, menarik soalnya sih. Maksudnya karena kalau bicara kejujuran lalu kepura-puraan itu kan
siapa sih manusia yang nggak pernah pura-pura gitu. Iya. Kan kita berusaha jujur. Tapi kalau terpaksa kok episode kali ini kita terbata-bata ya. Emi orang yang jujur loh. Oh ya, oke. Ya. Orang yang jujur. Ya kayaknya mau tanya apa sama Kak Semi? Makanya aku Bahwa tadi mau dia pernah tanya. pura-pura. Kenapa Fer? Jujur bahwa dia pernah pura-pura. Oh, oke. Betul nggak tuh Sep? Semi pura-pura. Dia belum dipanggil untuk vikaris loh. Kalau Kak Semi gimana Kak Semi? Apanya ya? Iya Kak Irma nih apa pertanyaan Kak Semi? Tadi yang Ferry bilang. Kak Irma tuh bingung nanti takut ditanya balik soalnya. Cuman mungkin gitu Kak Semi ya. Maksudnya Irma Kak Semi, takut kena smash. Kak Semi kalau gitu pertanyaannya, Kak Semi pernah pura-pura nggak sih menjalani relasi? Lalu itu melelahkan nggak sih sebenarnya pura-pura itu? Kan tadi itu pertanyaannya. Iya. Gitu ya. Gua bingung mau mulai dari mana. Dengan tema saat ini. Sebenarnya pura-pura yang dimaksud itu gimana sih? Gitu loh. Maksudnya gini, kalau relasi dalam kita, Yang kayak waktu itu. Harley gue lagi melata kata ini. Jangan bikin buyar. Jangan bikin buyar. Ini sebenarnya kita lagi berpura-pura berbicara kan ya? Hari ini ketawa melulu nih episode ini nih. Antara ketawa senang, ketawa tegang, woy. Pura-puranya sebenarnya apa sih gitu, definisi pura-puranya gitu. Maksudnya gini, kalau dibilang relasi terus dalam hal kaitan dengan berpacaran kemudian nanti berumah tangga atau menikah, ya seperti yang dikatakan Dani di awal tadi, di tahap perkenalan mungkin memang sebagai manusia bisa aja ada kepura-puraan dalam arti menampilkan apa-apa yang baik-baik aja, misalnya gitu ya, menampilkan bahwa ya kalau dalam pacaran yang enak-enaknya aja. Tidak jarang terjadi seperti itu kan. Kalau emang artinya kepura-puraan seperti itu, tapi tidak tahu apakah pura-pura dalam arti lain, motivasi ya. Kalau saya pribadi sih, kalau gue pribadi, kita menjalin relasi, nggak ada sih motivasi yang pura-pura. Ini pura-pura gimana gitu loh. Yang mau ngapain gitu. Kita kan mau menjalin relasi dalam hal pacaran, ya pasti ada sesuatu yang mau dijalani ke depan gitu ya. Mau terlepas endingnya nanti bagaimana. Dua hal itu cintanya pura-puranya gimana. Kalau pura-pura menampilkan semua baik-baik aja atau semua yang indah-indah aja, itu manusiawi ya, dan banyak terjadi gitu. Walaupun yang nggak bisa dibenarkan juga, lebih bagus kan masa berpacaran katanya masa pengenalan lebih jauh gitu ya, untuk menuju yang pernikahan. Tapi kalau pura-pura mencintai, pura-pura menyayangi, pura-pura ya nggak benar juga ya. Masa sih gitu ya, lebih bagus ya relasi itu jangan dijalani, nggak sehat juga gitu kan. Baik buat diri sendiri maupun buat kedua belah pihak. Mungkin maksudnya kurang komitmen kali ya. Kalau pura-pura kan kita jadi apa ya, gak cinta tapi pura-pura bilang cinta misalnya gitu kan. Tapi ya namanya orang mungkin juga ya awalnya dia bilang cinta dan betul-betul cinta, tapi namanya kita masih ada dalam satu masa pertumbuhan, masa perkembangan, masih labil begitu ya. Sekarang bilang sayang buat si Anu, tapi ketika dalam perjalanan ketemu yang lain, ada rasa gimana gitu ya, lalu orang kemudian beralih dari yang satu ke yang lain. Gue pikir kalau yang seperti itu yang dimaksudkan mungkin ya namanya juga orang ada dalam fase pertumbuhan, pencarian, masih labil sehingga nggak punya komitmen. Mungkin bukan pura-pura tapi barangkali ada juga ya orang yang membangun satu relasi hanya pura-pura saja, pura-pura sayang tapi padahal enggak gitu ya. Kalau gue sih gue nggak mengalami yang pura-pura sih.
Yang perubahan Cuman kalau aja mungkin dialami ya, mungkin perubahan. kurang komitmen, lalu masih labil ya, mungkin ini itu yang dia lakukan. Kalau gitu pertanyaannya, lantas apa arti komitmen sebenarnya dalam satu relasi? Mengapa komitmen itu menjadi sesuatu hal yang penting? Siapa yang mau jawab ini? Ferry yang paling berkomitmen, dia pas untuk menjawab. Jadi cuman Kak Ferry yang paling Dani dulu. paling berkomitmen ya. Pak Bung Dani, soalnya saya juga banyak belajar. Ya Bung Dani. Gimana? Apa arti komitmen untuk Dani? Arti komitmen ya. Sesederhana. Iya ya. Iya, sesederhana apa, Bung? Sorry potong. Tegang banget ini. Gue nih bingung tau ngomong. Dani bingung karena dia saking berkomitmennya. Oh iya betul. Oke, gini aja deh, sederhananya lah. Dani sampai hapus keringet pakai tisu. Berat banget tau nih. Aduh. Ya, tapi ini nih. Komitmen itu kita sering dengar sebuah kata yang terdengar romantis, tapi terbersit sebuah tanggung jawab yang besar kan. Nah, oleh karena itu, gue sih pikirnya gini, komitmen itu sederhananya gue lah. Gue memberi diri kepada seseorang di dalam sebuah perjalanan hidup bersama gitu. Jadi apapun keadaannya, gue sadar bahwa gue sudah terhisap di dalam perjalanan bersama itu dengan orang yang menjadi pasangan kita. Dan ya oke, di dalam perjalanan itu ya kita melangkah di dalam langkah-langkah kecil untuk menciptakan kebahagiaan. Pasti gue rasa sih pada akhirnya tujuan dari sebuah relasi atau harapan dari sebuah relasi yang kita bangunkan sebenarnya adalah membangun kebahagiaan hidup. Jadi ya gue sih memahami komitmen seperti itu, memberi diri pada seseorang di dalam sebuah perjalanan hidup bersama. Kalau kita sudah punya komitmen dengan satu orang itu berarti bahwa kita sadar bahwa kita tidak mungkin bisa berbagi jalan dengan orang lain. Selesaikan dulu ya, yang satu baru kemudian. Gue mendengar suara malaikat Jibril ngomong nih. Iya, tapi jadi penasaran Usi, boleh nggak ya tanya Bung Dani satu kali lagi ya apa yang tadi disampaikan Bung Harli. Memang untuk menjalin komitmen harus nyelesain yang satu dulu baru jalin atau nggak masalah? Yang satu belum selesai lalu bangun komitmen dengan yang lain. Iya sih, lebih baik memang selesaikan dulu. Oh, okay. Karena memang kalau yang nggak selesai ya itu. Maka jangan kaget tiba-tiba cinta lama pancing nih. Cinta lama belum kelar gitu kan. Tapi jujur nih, gue nih kemarin minggu lalu lah jalan sama istri ke mall, ya CLBK juga di mall. CLBK maksudnya cuma lihat-lihat, belanja kagak. Corona. Jadi berhemat. Cuma lihat-lihat, belanja kagak. Ada mall ya di sana. Ngeles. Aduh. Jangan ketawa-ketawa doang nggak Irma? Ya Irma udah tercapai kan CLBK-nya. Emang pernah CLBK? Emang pernah CLBK Bung Dani dalam arti sebenarnya ya? Pernah nggak? Boleh tahu nggak? Maksudnya sudut kan kalau lu sih bahas dah.
Boleh ya. Sah-sah saja nggak sih CLBK itu? Maksudnya ini di luar kita sudah, kalau sudah menikah ya sudah, jangan kan begitu toh? Ya. Iya. Ya kalau menurut kakak-kakak, untuk teman-teman yang kan masing-masing punya pendapat beda ya. Kalau beta memang biasanya muter-muter ke situ-situ aja gitu ya CLBK. Kalau seperti Petrus kan bisa CLBK. Boleh ya. Boleh. Iya. Tapi kalau pertanyaan itu sih, gue sama istri gue juga sebenarnya CLBK. Dulu pernah dekat, terus punya hubungan pacaran, tapi dalam perjalanan kita merasa belum mantap. Ya mungkin karena belum terlalu kenal juga, karena jarak, jadi habis itu sempat break, putus ya, bukan ini ya, jadi putus dulu, lalu kemudian ya kita coba lagi, dan di dalam tahapan yang kedua itu ya ada komitmen bahwa oke, berarti yang kemarin-kemarin yang lama, yang salah, yang keliru ya diubah menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi gue sama istri gue juga CLBK, cinta lama berlanjut KUA. Banyak KUA. Emang kalau waktu episode sebelumnya pantun, ini sekarang singkatan-singkatan. Jangan. Nanti statement penutupnya pakai akronim. Jeng Ferry juga CLBK. Oh iya Kak Ferry ya. Iya, cinta lelaki berbadan kekar. Bayu nggak kekar. Oh gitu. Kalau Kak Semi sama Bung Harli gimana sama Kak Ferry? Karena ada yang pinter banget Kak Ferry ya, Semi gitu ya. Biar dia nggak jawab. Iya. Ya Fer. Enggak, soalnya kan ada yang bilang gini, kalau yang setuju CLBK kayak tadi Bung Dani bilang, sudah pernah mencoba lalu kemudian tinggal dibaharui aja kan, udah pernah kenal kok, ngapain capek-capek jalin relasi dengan yang baru kalau ada mantan yang bisa kemudian diajak balikan lagi kan gitu ya. Tapi ada yang nggak setuju. Say no. Ngapain jilat ludah sendiri gitu. Ya siapa yang suruh jilat juga ludahnya kan gitu ya. Cuma balikan doang gitu. Nah kalau Kak Semi sama Bung Harli gimana? Sepakat gak sih sebenarnya CLBK itu? Harliman duluan. Oh Bung Harli, ya Bung Harli. Soalnya teman-teman Bung Harli ini banyak yang ngefans loh. Wih, ngeri. Rela melakukan apa saja. Bentar lagi dikaitkan dengan UUD 45 nih. Iya. Gimana Bung? Kalau gua, untuk orang yang belum menikah lalu kemudian muncul CLBK, itu sah-sah saja dalam pengertian begini. Kan setiap orang punya proses, semua orang punya perjalanan. Ya bisa sebelumnya mungkin merasa belum siap atau ada persoalan tertentu sehingga harus break. Lalu kemudian di waktu yang lain bertemu dan bisa menata hati kembali, bisa berpulih dan kemudian memulai lagi, ya gue pikir nggak perlulah itu dilihat sebagai sesuatu yang aib, menjilat ludah sendiri, ya terlalu angkuh menurut gua untuk hal yang seperti itu. Itu sebenarnya cerminan dari kesombongan, tapi kesombongan kan juga cerminan dari kelupahan diri ya. Betul. Dia tidak mampu untuk menerima dirinya, menerima bahwa dia punya cerita seperti itu, ya nggak apa-apa, orang namanya hidup kan. Kalau kita harus kembali menemukan cinta yang lama, ya aku pikir ya baik-baik saja kan. Dan kita ini kan sebenarnya cinta lamanya Tuhan kan, yang kemudian ditemukan lagi. Jadi
Yesus misalnya kasih perumpamaan, dia pergi cari orang yang satu yang hilang itu kan, dia mencari cinta yang hilang, lalu dia temukan, dia ambil lagi. Jadi no problem. Kalau gue sih lihatnya dari sisi gitu ya nggak apa-apa lah. Haleluya. Jadi kalau Petris mau balik juga nggak apa-apa. Gue simpulkan Harley punya istilah CLBK nih kalau menurut Harley. Apa tuh? Yang tadi dijelaskan CLBK menurut Harley itu cinta lama berbasis kompetensi. Ini dosen kalau udah ngomong gitu tuh. Iya, berat. Jadi CLBK-nya cinta lama berbasis kompetensi. Dia tadi tuh cinta lama berbasis Alkitab. Oh iya, kitab suci berarti ya, berbasis kitab suci. CLBK. Berbasis kitab suci itu. Kalau Ferry, menurut Ferry? Semi dulu. Kak Semi udah siap jawaban loh. Ayo silakan. Sebenarnya sudah tepat yang dibilang Irma tadi. Ferry silakan. Saya lebih banyak mendengar saja. Untuk sesi ini. Silakan, Kan pengen tahu sudut pandang laki-laki dan perempuan ini katanya kan. Karena aku sepakat dengan yang dibilang Harliman. Tadinya juga mau pakai teks Alkitab juga, tapi sudah disinggung sama Harliman pas. Ada teks Alkitab. Oh ya, tadi itu maksudnya itu tadi. Domba yang hilang, anak yang hilang itu. Dirham yang hilang. Iya, ditemukan kembali dan dicintai kembali. Jadi nggak apa-apa ya, sah-sah aja ya CLBK ya. Iya, kalau panjang, ya itu tadi. Kalau panjang, dua-duanya belum menikah. Kalau yang satunya udah pacaran, yang satunya belum. Iya jangan lah. Jadi menjurus ya. Kok arahnya gitu. Curhat atau bagaimana? Kalau yang tadi itu tadinya kembali ke komitmen. Ya kan? Oke. Kalau yang satu sudah berkomitmen dengan yang lain, berarti kan ya. Jangan ganggu-ganggu. Patrick. Oke. Gitu. Tapi kalau nanti dia nggak berkomitmen lagi sama itu, ya mungkin Patrick kita untuk CLBK lagi. Iya. Gitu ya. Oke. Gak apa-apa. Terima kasih loh atas kesempatannya. Aduh. Kalau Kak Ferry. Sama aku lah, sama semua aja. Bah. Ini nggak masalah ya. Dari ini sedang dalam posisi tidak berada dalam sebuah komitmen bersama dengan orang lain. Mau kembali pada cinta yang hilang, cinta pertama, cinta kedua, atau apapun itu, yang penting kita membangun sebuah relasi dengan yang baru, yaitu kita tidak sedang berada dalam komitmen dengan yang lain juga. Artinya tidak harus ada yang tersakiti dengan relasi ini. Gitu. Tapi gue mau menggarisbawahi nih sebenarnya. Rasa aja sih ya, kalau menurut gue kita apalagi sebelum menikah bisa saja CLBK gitu ya. Tapi pastikan karena orang yang kita cintai dulu dan yang kini yang di hadapan kita mungkin saja pribadi yang juga sudah berbeda. Itu hati-hati juga. Pribadi yang berbeda gini nih, maksudnya yang pertama kalau memang dia menjadi baik, oke, gitu. Tapi pribadi yang berbeda juga bisa jadi dia punya perasaan sudah berbeda dengan yang waktu masa dulu kita masih sama-sama gitu. Jadi jangan sampai memang saat ini dia memang bukan mengharapkan yang seperti yang dulu. Itu juga perlu dikonfirmasi juga tuh. Nah, makanya konfirmasi hati. Di pre-relationship itu juga menjadi sesuatu yang penting sih untuk menguji semuanya. Jadi memulihkan dulu baru memulai kembali. Ya. Hebat. Iya, betul sekali. Kak Irma ini cuma main bilang hebat-hebat aja. Kayak nggak mau nanya dia Ini kayaknya kita semua main aman lah ya, main aman ya. Makanya jawabannya mati sekali. Apa ya? Tapi gue mau bilang nih, gue protes. Kenapa nggak menghadirkan
cinta lama dari para host harusnya biar kita Loh, bisa kok konfirmasi tuh. Terlalu banyak. terlalu banyak. Jadi nanti bingung banyak di frame kan ya. Kalau cuma 1-2 kan ini banyak banyak. Oh Sampai gitu. lupa. Rela loh, live itu- meeting loh. Demi menghadirkan para CLBK-nya. Itu berarti kalau terlalu banyak tuh ada istilahnya juga tuh. Apa tuh? Bu? CLBK juga, tapi artinya cinta lama bersemi kemana-mana. Teman-teman biasanya orang punya perbendaharaan ini ya, kosakata, kosarasa ini karena sudah pernah mengalami. Sudah pernah kemana-mana ya. Jadi ya. Tapi boleh satu pertanyaan, sorry ya Kak Irma ya. Satu aja lagi. Dan tadi kan kakak-kakak yang sudah menikah ini, Kak Semi juga kok terlihat sangat berkomitmen ya. Ini ngomongin soal komitmen, jujur pengen tahu. Emang gak bosan apa kan gitu ya? Maksudnya gini, ini pertanyaan dari orang yang belum menikah kan gitu ya. Tiap hari makan kangkung gitu. Itu dia maksudnya. Jadi kan aku tipe orang yang sebenarnya kalau nonton Dilan 91 itu kesel karena kenapa sih orang tidak pernah bisa rata-rata ya, kebanyakan orang tuh jarang menikah dengan cinta pertamanya. Selalu dengan orang yang akhirnya ya sudahlah bisa diajak satu tujuan. Tapi kayaknya tidak semenggebu-gebu biasa yang dulu gitu kan. Akhirnya karena ada berbagai macam faktor, rata-rata kalau aku tanya orang menikah, dia menikah dengan orang yang sebenarnya bukan cinta pertamanya. Tapi nanti kalau cerita soal cinta pertamanya, oh kayaknya ini banget. Betul nggak CLBK? Tapi pasti ekspresinya kayak apa ya, rindu, seneng, bahagia, dan lain sebagainya. Ini udah senyum-senyum ya. Nah, bagaimana menjaga sampai akhir, sampai nanti, sampai mati begitu ya, dengan orang yang ya kayak tadi Bung Dani bilang makan kangkung tiap hari, pokoknya dengan itu terus gitu. Kayaknya teman-teman perlu tahu juga kali ya, emang bisa untuk orang yang belum menikah kan pasti mikirnya gitu ya, makin kesini gitu, nggak menyenangkan juga kok gitu. Makanya tadi aku tanya pertanyaan pertama, emang harus berelasi kah cinta itu? Bukankah mencintai, misalnya relasi ya suami istri dan suami istri ya secara khusus ya, tanpa menjalin hubungan suami istri pun kita bisa berelasi, bisa mencintai orang lain gitu ya, dengan cara, dengan bentuk relasi yang berbeda selain suami istri. Makanya aku pengen tanya sama orang-orang yang sudah bersuami dan sudah beristri ini, emang nggak aman kata Kak Semi. Emang segitu pentingnya relasi suami istri dan komitmen itu kah? Bahagia nggak sih gitu ngejalanin itu gitu? Panggung rumah tangga itu ciptakan bahagia kan gitu. Gimana sih caranya supaya tetap sampai nanti, sampai mati? Apa tuh? Yang menikah lebih dahulu yang jawab deh, yang menikah lebih dahulu. Siapa sih? Siapa yang lebih dulu ya? Bung Harli. Iya. Iya Gua kan belakang ya berarti ya. Emang gua nikah duluan ya? Bukannya Ferry ya? Kagak, Hariman Enak duluan. aja. Tahun berapa nikah masih Coba, ingat? Oh iya, coba masih ingat Harli nggak? ya, Hariman- Hariman nikah tahun berapa? Hariman kan 11 tahun. Jangan kemarin. dulu. Jangan Enggak, dulu. cek dulu, mereka Cek jangan dulu. lupa lagi Ima. 11 Tanggal tahun Gua kan nikah. kemarin. Tanggal bulan tahun. Gua nikah tanggal 17 Desember Tahun. tahun 2009. Oh, masih ingat. Dani. Masih ingat. Dan cintaku kepada dia masih sama, bahkan lebih dari hari lepas hari. Sadar. Betul kayak itu. Bung Dani. Betul. Bung Dani tanggal berapa? Tanggal berapa? 12 Januari 2013. Oh, berarti masih Bung Harli duluan. Ferry, Kak Ferry. 24 November 2012. Ya. Kak Irma? Gua masih di belakang, Soalnya Kayak Irma. teman-teman datang pas nikahan gua. Dan 18 dia datang sama Januari, istrinya, 18 berarti kan Januari. dia- Sih 2013 toh? 2014. 14. Yes. Semi. 2021 atau 2022? Amin. Amin. Iya. Amin. Yeay. Oke, Bung Harli. Silakan.
Apa pertanyaannya tadi, Pet? Lupa panjang sih. Menjaga. Iya, Menjaga komitmen itu gimana? Sampai Menjaga akhir, komitmen. sampai nanti. Sampai mati lagi. Aduh, hai. Sama orang yang sama. Ya memang kita sudah mengikat komitmen, jadi kita perlu menjalani itu. Bukan, menurut gua ya kembali kepada apa yang menjadi harapan kita, cita-cita kita. Kan kita nikah untuk bahagia, kita menikah untuk bisa saling melengkapi, menikah untuk bisa saling menumbuhkan, kan, saling membangun sebagai pribadi. Nah, menurut gua tujuan ini yang harus kita lihat, kita bangun, kita kerjakan, dan tentu itu itu juga membutuhkan ya satu kejujuran dan penerimaan yang total, ya, apa adanya. Saya kira kalau kita jujur, kita memang siap terima, saling menerima total, ya gue pikir satu saat mungkin kita bisa nyatakan kekesalan kita, lalu kita sama-sama memperbaikinya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kita kemudian membangun suasana-suasana baru. Gue pikir kuncinya sih di situ, ya. Satu, lihat kepada apa yang menjadi tujuan kita, lalu dengan cinta itu kita saling terbuka, jujur, saling menerima ya apa adanya, dan ya mencintai dengan cara-cara yang sederhana yang membahagiakan. Kupikir itu akan selalu membuat suasana jadi ya namanya marah, bosan, segala macam ada, tapi itu sesuatu yang justru membuat hidup itu semakin penuh warna, kan. Kalau tadi Dani bilang ibarat makan kangkung, ya ada bawang putihnya, ada bawang merahnya, pakai cabenya dikit, ya enak juga. Itu kan dari kita aja. Kangkung tetangga lebih hijau, bro. Hah? Kangkung tetangga lebih hijau. Ya nggak apa-apa, tapi itu kangkung tetangga, bukan kangkung gua. Sadis. Gak pernah makan di tetangga. Lah, itu kan kangkung tetangga, bukan kangkung gua. Ya, jadi tetangga aja yang makan. Tetangga aja gitu. Jangan dicicipi ya. Ya, itu dengerin teman-teman ya. Cuman aku kan Kak Irma jangan ini ya, jangan merasa bebas dari tanggung jawab ya. Jawab nanti. Cuman aku kok ngedengarnya gini, kalau orang bilang ya namanya kita sudah janji berkomitmen, apalagi di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, kan begitu. Gak tahu ya kenapa sekarang ini aku ngedengarnya kayak terpaksa ya orang ini ya. Sorry kalau salah gitu ya. Cimio ya, correct me if I'm wrong gitu ya. Kita nggak sedang dipenjarakan oleh cinta Kak kalau kayak gitu Kak Ferry? Atau penjaranya dikasih AC, dikasih karaoke, dikasih... Bagus sekali itu pertanyaannya. Coba diulangin lagi, Petrus. Kalau Bung Harli mau jawab lagi juga boleh loh. Atau yang lain-lain mau jawab juga boleh loh. Ya, yang lebih tua, senior. Kalau gue senior apaan gue? Ayo ke Ferry. Senior asrama. Seniornya Patrice di asrama. Iya, senioritaku ini. Ayo, seniorita. Apa tadi pertanyaannya? Aku lupa. Nggak sedang dipenjarakan oleh cinta Kak kalau kayak gitu ya? Menikah. Iya. Jadi tadi gue jawab. Ya kita kan sudah janji. Tapi lalu kemudian kalau tekananku tadi pada tujuan kita, kan, komitmen kita, tujuan, lalu kemudian kita mengikrarkan janji itu, lalu kita jalani, saling terima apa adanya saja gitu ya, jujur. Lalu Patrice tanya itu, kalau jawabannya misalnya ya kita kan sudah janji, nah apa itu nggak kerasa seperti
dipenjara sudah oleh terlanjur. dipenjara Jadi oleh karena sudah terlanjur kata-kata ya, janji. perjalanan itu menjadi semacam penjara. Jadi kita tinggal dalam keterpaksaan. Kalau menurut Pak Hardiman gimana? Sekarang menurut PI gitu. Pinter banget Kak Ferry dari tadi loh. Paling bisa ya Kak Ferry. Durasi ini berapa lama nih nanti kita ini Bapak, lagi. untuk Marinir selalu khusus teman-teman. Kalau nggak mau dengerin ya udah, itu masalah lo. Gak apa-apa Kak Semi, ada pertanyaan khusus buat Kak Semi kok nanti. Kalau ya kayaknya sih enggak ya. Enggak ya, benar. Karena kan kalau kami tuh kalau ditanya sudah berapa lama nikah misalkan gitu, kami selalu jawab tuh baru berapa tahun, baru berapa tahun, agar selalu baru. Gitu. Tapi kalau udah kita kasih tahu sama orang, misalkan baru 7 tahun, oh itu mah udah lama, ya biarin aja, kami masih mau jadi pengantin baru. Gitu. Nah, sama kayak kalau ini saya selalu ingat tuh relasi kita dalam keluarga. Kita sama orang tua kita yang sepanjang hidup kita sampai sekarang ya, pernah nggak sih kita nggak pernah berantem? Pasti kan pernah beda pendapat, bete-betean gitu ya, entah sama adik kita, entah sama orang tua kita lah. Yang sepanjang hidup ini tuh kita sama mereka. Ya apalagi kita ketemu sama orang yang dari 2 lingkungan yang berbeda kan. Baru ketemu pas dia usia berapa, saya usia berapa. Dia dari latar keluarga yang mana, saya dari latar keluarga yang mana. Dia agama apa, saya agama apa. Dia gereja mana, saya gereja mana. IKJ sama GKP kan? 2 kerajaan yang berbeda. Ya. Jadi ya kita dengan keluarga kita, dengan orang tua kita yang dari kita kecil sampai kita besar kita masih sering berbeda pendapat, bertengkar. Ya apalagi dengan yang baru ketemu di usia berapa. Dani mungkin ketemu istrinya yang sekarang di usia berapa. Pak Hariman, Irma ketemu suaminya di usia keberapa. Jadi penyesuaian itu ya terus ada, belajar. Aku ketemu usia berapa Kak Fer? Nggak tahu ya. Aku ketemu aku ketemu kamu. Enggak. Lanjut Kak Fer. Patrick itu bertanya, dia kapan ketemu dengan istrinya di usia berapa? Kira-kira. Tolong dijawab, Fer. Kamu kan sudah bertemu dengannya ketika Di semester 1. Mulai. Oke, Kak Fer lanjut. Jangan pancing. Berarti jodohnya Patrick sudah lewat ya? Bisa jadi Bukan Kak Semi. sudah lewat, mungkin berproses ke sana, mungkin ada arah. Putar jauh lanjut. Mungkin Bung Dani yang bisa yang bisa mewujudkannya kalau emang mau ke sana. Oke. Ini tembakannya bagus banget ya. Bridging-nya bagus ya. Ya jadi kalau dibilang Penjara. Itu sebagai penjara ya enggak, karena memang pada akhirnya kan relasi itu membuat kita proses pengenalan terus menerus. Ya apalagi yang sudah menikah, tiap hari ketemu gitu ya, kita tuh belajar sesuatu yang baru lagi dari teman kita ini, teman hidup ya. Makanya dibilang teman hidup, pasangan hidup. Ya pasti ada sesuatu yang baru lagi. Lawang kita aja sampai sekarang, nggak tahu kalau yang lain ya, kalau saya aja sampai sekarang aja masih sering debat-debat kecil sama orang tua saya, sama adik saya, ya apalagi sama pasangan kita ya baru kita kenal juga. Jadi dibilang penjara ya enggak ya, justru kita jadi belajar pribadi yang baru, pribadi yang membentuk kita, tapi kita juga pada akhirnya membentuk dia juga. Itu sih. Mungkin yang bertanya begitu karena belum pernah berjanji ya. Hampir. Berjanji. Nyaris. Karena
Karena Betul, gini, nyaris betul. karena waktu kita mengikrarkan janji dulu itu kan sumringah sekali kan. Dan ini rasa Senang, selamat. ada yang sampai saking senangnya nangis dan segala macam. Jadi Bagus, bukan Arli, sesuatu yang karena terpaksa, Ya. bukan penjara gitu. Ya. Lalu kemudian ketika orang bertanya, lalu dijawab, ya kami sudah berjanji untuk sama-sama. Tidak harus dibaca sebagai satu Suatu keterpaksaan satu ya. Bukan. satu keterpaksaan. Ya karena sudah Ya. berjanji. Ya, enggak. Enggak. Dulu waktu kami berjanji kami bahagia sekali. Iya. Sekarang? Tetap bahagia Oke. dan semakin bahagia. Iya. Apalagi setiap Apalagi dengan janji itu ya. apalagi dengan adanya orang ketiga dalam rumah tangga, anak misalnya kan. Ya. Wah, itu tapi rasanya lain loh. Ya. Ini sedikit pengalaman aja, rasanya tuh lain. Lanjut Arli. Ya, ya, ya. Lanjut Arli. Serius. Pengalaman gue lain. Jadi ketika ada anak dan gak ada anak itu kayaknya tuh memang dulu gue dengar orang bilang gitu ya, kalau sudah punya anak nanti lain lagi. Ya dulu waktu gue belum punya anak memang sempat gue nggak mau, takut. Apa karena misalnya waktu itu gue masih pengen bebas pergi ke Bandung, kalau gue mau pulang besok lusa nggak ada yang, paling bini gue dia kerja, dia juga nggak terlalu sibuk dengan ini, ya itu bukan sebagai satu beban gitu ya. Dulu gue sempat punya ketakutan itu, tapi seiring berjalannya waktu gue pengen ya itu ya kembali ya, setiap orang punya proses ya. Gue pengen punya anak, dan sekarang ketika punya anak memang lain rasanya. Yang dulu orang bilang pengen cepat pulang, pengen telepon, pengen ini, ya memang itu yang gue alami sekarang. Selamat ya Bung. Selamat berlelah-lelah dengan telepon cepat pulang dan lain sebagainya, tapi tetap berbahagia gitu ya kali ya. Dan itu menyenangkan loh. Gue jalani pertama itu ya pas persis baru lahir, ya gue yang jaga malam. Selama gue masih di Ambon itu gue yang jaga malam gue sampai pagi-pagi gue bangun bersihin popok. Itu nggak ada terpaksa, nggak ada apa, semua mengalir dengan sukacita. Jadi ya itulah nikmatnya. Wah. Tapi pikir-pikir juga kok bisa ya gue gitu. Nah, ternyata ya gitu. Jadi tema kita sekarang apa? Apa aja. Pokoknya semua kita bahas gitu ya. Rasa lucu gak sih lihat Bung Harli kayak gitu Kak Semi? Betapa bangga ya, gitu. betapa berkomitmennya gitu. Dulu juga pastilah ya. Sebagai teman gimana Kak Semi? Seneng ya? Pengen juga berkomitmen ya? Pancingannya bagus ya. Pembukaan Semi. Kak Semi ini lebih banyak diam kali ini ya. Ayo Semi, gimana rencananya? Kok jadi curhat? Wah, Mas Semi jadi diam ya Semi. Undangannya waktu itu kamu bilang maunya warna apa? Oh, udah persiapan ya Kak Semi ya? Udah. Undangannya udah ada. Kok lagi tahu Ferry ya? Itu nama siapa Ferry ya? Gue kasih nasihat ya, gue kasih nasihat. Iya, Bunda nih coba kasih nasihat. Untuk gue kasih nasihat buat bro gue nih. Ya, Kalau udah menikah memang enak menghayal bujang. Kalau bujang enak menghayal nikah. Persoalannya kalau udah nikah nggak enak banget menghayal bujang. Kalau masih bujang menghayal nikah tuh enak banget, tapi kalau udah menikah terus mau menghayal bujang itu pahitnya. Loh, lagi ada kepahitan kah dalam pernikahan nih Bung Dani? Oh enggak. Itu sebuah nasihat. Itu sebuah nasihat supaya cuma Dani aja yang begitu, yang lainnya sih enggak ya. Supaya waktu memilih pasangan untuk menikah tidak ada penyesalan, maksudnya begitu. Gitu ya Bung Dani. Yang lain enggak kita ya. Dan ya. Kayaknya. Coba Semi diteruskan ya, jangan lari dari. Iya, coba diteruskan lanjut. Ya.
Jawab dulu Kak Semi, apakah dengan kalau aku justru makin banyak pertanyaanku kan kalau Bagus. Memang Kak Irma, maksudnya makin banyak pertanyaan. Irma belum jawab tuh abis ini. Iya, memang nanti abis ini Kak Irma sama Bung Dani. Masih juga. Masih Makanya tetap lu Bung udah Dani. jadi ngomong. Cuman memang kayak tadi Kak Ferry punya jawaban, Bung Harli itu manis, Bung Dani punya jawaban itu benar. Cuman kok di kepalaku gini, jadi banyak PR dong kalau nikah harus belajar. Kenapa nggak bebas aja gitu? Maksudnya ya udah mencintai siapapun, belajar gagal ya udah putus, belajar gagal putus kan gitu ya. Kalau Kak Semi gimana gitu? Kalau Kak Semi justru semakin berapi-api kah mempersiapkan hari bahagia itu atau bagaimana Kak Semi? Coba. Dia nanti mau promosiin podcast tuh. Dia denger ini orang pada tanya. Ya, sama-sama saya mau ucapkan selamat ulang tahun pernikahan dulu buat kakak saya minggu lalu ya, tanggal 19 Februari yang ke-11 tahun bertepatan dengan ulang tahunnya Irma. Oh iya, selamat ulang tahun. Ke-16 tahun deh, 16 tahun mereka menikah. Oh ya, kakaknya Kak Selamat Semi. ya. Selamat. Mereka sudah dikaruniai 3 orang putri. Oh iya. Dan tanggal 27 Februari waktu Indonesia Barat besok. Atau ini udah 27 Februari ya? Belum. Di sana belum juga. 27 Februari Saya juga sudah. kakak saya yang satu lagi juga merayakan ulang tahun pernikahan. Oh, selamat ya. Bulan Februari penuh bulan cinta, ya. penuh cinta ini. Ya, yang ke 10 tahun. Kayaknya Semi juga rencana bulan Februari tuh. Iya, Kayaknya gitu. tanggal 28 kayaknya nih. 2022. Amin. Jadi selamat berbahagia kakak-kakak. Saya mereka nonton kan lumayan ya. Iya, Iya, Jadi betul. berkat kan, jadi Iya, berkat lah. betul. Terlepas dari apa yang kita bicarakan pada saat ini ya. Oh, pasti jadi berkat Iya, itu. jadi selamat kakak-kakakku. Ya, jawabannya Ya, saya. jadi adik gimana? Ya, Jangan kalau adiknya mengalihkan. Ini bukan dari dan untuk pesan. ya. Ini bukan Dudu ya Semi ya. Ini bukan dari dan untuk pesan. Ayo. Kesaksiannya Sem, kesaksiannya ayo. Keputusan untuk mau menikah itu beda-beda ya tiap orang gitu. Ada yang mungkin perspektif yang belum menemukan jawaban kenapa harus menikah misalnya gitu, apa alasannya. Ya, mungkin ada juga orang yang tidak seperti Patrick yang memang ingin menikah gitu. Terlepas apapun alasannya, mau alasan teologis mengatakan bahwa pernikahan itu adalah bersatunya laki dan perempuan, yang itu juga pernikahan adalah juga lembaga yang dititipkan Allah dan sebagainya, banyak alasan lah. Kalau buat dua pribadi sih, ya memang ada kerinduan untuk menikah. Ya. Mungkin lebih melihat pada harus hati-hati nih ngomong. Ya ada kerinduan memang untuk berkeluarga gitu ya. Dan punya proyeksi ke depannya kalau nggak mau terlepas lah ya, kita hidup dan mati di tangan Tuhan, tapi ingin punya proyeksi di ke depan nanti di usia tua ada bersama-sama dengan pasangan gitu. ada rekan sehidup dan semati gitu ya. Terlepas siapa duluan nanti yang mati duluan gitu ya, tapi paling enggak ada partner itu, ada rekan itu. Kenapa? Karena buat saya pribadi butuh orang lain untuk berbagi gitu ya. Berbagi apapun yang tidak bisa dibagikan hanya sekedar kepada misalnya teman-teman seperti kalian gitu ya, tingkat iman, sharing banyak hal soal segala macam, tapi pasti ada hal-hal yang sifat yang nggak bisa di-sharingkan dan butuhnya melalui teman hidup itu dalam hati itu. Jadi memang ya kalau buat saya sih, buat gua sih gitu. Dan memang
gue itu selalu ingat 3 hal sih ya. Sekaligus juga menurut gue ini PR gue juga ya, karena gue juga mungkin belum bisa melakukan ini sepenuhnya gitu. Tapi ini juga sekaligus harapan gitu. Karena kalau gue lihat mempelajari banyak hal gitu ya dalam hal hubungan atau relasi dengan termasuk nanti ketika berumah tangga atau berkeluarga, gue selalu paling tidak minimal gitu ya ada 3 hal sih yang gue yang mau nggak mau memang harus begitulah dalam sebuah hubungan. Yang pertama tadi paling sering kita singgung ya. Gue sih nyebut ini 3 dalam bahasa Inggris ya, 3CO gitu, 3 CCO. Pertama, komitmen. Benar, bagus banget yang dibilang Harliman bahwa ketika kita sudah berkomitmen, apalagi di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya, gitu, itu ya kita sampaikan dengan ungkapan penuh sukacita kan, gitu, sampaikan dengan penuh ungkapan bahagia. Jadi ya apapun itu ya kedepannya yang akan dihadapi ya memang harus berkomitmen. Apapun kita dia, baik buruknya pasangan kita, kalau dia jelek-jeleknya, baik-baiknya semua ya komitmen. Mau kita mau kita kan sifat-sifat itu kadang malah bisa terungkap kalau sudah menikah katanya ya, gitu. Sifat asli. Makanya saya bilang pura-puraan di awal tadi itu pura-puraan yang indah-indah aja di pacaran ya happen gitu ya. Tapi kan akan lebih jelas lagi kalau di tapi kita harus komitmen. Komitmen itu kan kita pernah bahas kan komitmen waktu di resolusi ya, memang harus ya apa istilahnya ya, harus kayak ada kontrak gitu loh, kita harus tepati gitu, harus kita jalani gitu, apalagi di hadapan Tuhan sama. Yang kedua, PO yang kedua itu menurut gue penting kompromi dalam berrelasi ya, setelah di rumah tangga ya, berkeluarga, suami istri, anak, itu harus banyak kompromi dalam banyak kebiasaan. Gue belajar dari kakak-kakak gue ya, abang-abang gue, mereka juga sharing gitu. Banyak hal dalam kebiasaan. Ini kan individu A ketemu dengan individu B, ya kan? Si Harliman ketemu sama Lucia. Harliman sifatnya mungkin hidupnya berantakan gitu ya. Maksudnya naruh barang misalnya berantakan gitu. Iya kan? Lucia mungkin teratur menaruh barang. Itu sering terjadi cekcok loh. Hanya dalam hal menaruh barang. Itu gue ngomong sama lu ya Mel ya. Iya. Makanya gue bahkan hal sepele ini hal sepele juga nih. Ini nanti kakak-kakak gue akan dengar ya podcast ini asik. Ini gue dengar dari kakak-kakak. Soal odol. Odol gitu ya. Kakak gue itu dia selalu menekan odol dari bawah. Supaya teratur gitu ya, supaya bagus. Abang ipar gua, dia sembarang aja. Itu mereka berantem loh. Iya, mereka berantem loh. Tapi akhirnya mereka harus kompromi. Bagaimana ya sebaiknya? Berat ya. Itu loh. Ya. Nah, yang ketiga menurut gua collaboration ya. Kolaborasi kerjasama. Jadi ya ini benar. Jadi komitmen, kompromi, kolaborasi memang ya dalam komitmen dan kompromi tadi ya harus kolaborasi, suami istri, anak, orang tua harus kolaborasi kerjasama gitu. Gua cukup salut ya dengan misalnya kayak Harliman dengan Lucia gitu ya. Baju pendeta gitu loh. Mereka promosi gitu. Mulai dari dulu kan usaha itu kolar apa semua corak bajunya yang itu kan wah ini teamwork yang keren nih, teamwork yang bagus. Belum lagi sekarang makanan kan Pasta Ribu itu ya. Lucia punya inisiatif, Harliman juga support gitu ya. Itu collaboration kan gitu. Betul. Ya gua nggak tahu ya Irma, Dani atau Ferry pasti adalah hal-hal yang mereka juga collaboration dalam bukan mereka yang kolaborasi ya. Hati-hati loh ya. Yang kolaborasi itu Irma dengan suaminya, Dani dengan istrinya, Ferry dengan suaminya. Itu dia.
yang kolaborasi itu gitu Ya, loh. gitu ya. Jangan sampai Kami juga salah collab ya. kok, podcast tanpa podium. Tapi kalau mereka nanti antar rumah tangga mau kolaborasi, nggak apa-apa juga Oh, gitu ya. ya. Itu next level lah ya. Bikin usaha kami nanti. Kita bikin Iya. usaha bareng gitu. Iya. Iya, itu kan Iya, bisa iya. jadi membangkitkan Bisnis. perekonomian Betul. keluarga pendeta ya kan, itu kan bagus juga. Wis gila. Mendukung Pinter program ini Jokowi. Zemi, Ya, pinter lanjut. ya. Jadi iya itu sih PR sekaligus proyeksi gua gitu loh, kalau ditanya soal mau menikah atau enggak. Gitu ya. Terkesima kami ini sama jawaban Kak Semi ya. Iya, Udah bisa nikah, udah Udah bisa siap nikah. itu. Jadi Makasih cuman gua banget ya. Bahan katekisasi kayaknya. Iya, iya. 3 Udah bisa nikah. Iya, Kak Sem. Undang-undang ya. Hanya tinggal yang buat komitmen. sekali lagi gua bilang PR gua banget ini gitu loh. Mengajak orang yang mau berkomitmen, yang mau berkompromi dan mau berkolaborasi. Ya sedang diproses mudah-mudahan. Tapi itu harapan yang bagus ya. Sama yang tadi juga gue cerita itu bagus. Tapi yang paling penting adalah mungkin begini. Karena gue tetap begini. Tidak semua orang itu dia harus menikah dan tidak semua orang yang menikah harus punya anak. Ya. Setiap orang itu punya panggilan hidup masing-masing. Ya. Orang harus temukan apa yang menjadi panggilannya dan kemudian dia menjalani dengan penuh ketulusan. Kalau memang dia menikah, ya menikahlah dengan penuh kasih, tulus, bangun keluarga dengan 3 tadi. Kalau yang tidak, ya biarlah itu juga menjadi satu. Dia jalani juga dengan penuh keikhlasan, dengan tetap dengan 3 juga kolaborasi juga. Bukan karena ada apa ya, kan ada orang yang nggak mau menikah itu karena ada sesuatu akar pahit, dia nggak selesai gitu ya, lalu kemudian dia takut nanti nggak komit, takut nanti tersakiti dan seterusnya. Takut untuk mengambil jalan bersama karena dibayangkan itu terlalu berat buat dan seterusnya. Nah, itu juga nggak boleh terjadi yang kayak betul. Itu sama berat dengan orang yang terpaksa menikah. Sama berat. Terpaksa sendiri karena ada yang belum selesai sama terpaksa menikah. Sama beratnya. Sama beratnya. Keren banget. Bernas. Oh, iya bernas banget ya si Irma ya. Kalau si Irma bagaimana? Pembicaraan kita makin berbobot kayaknya ya. Puji Tuhan ya. Makin berbobot ya. Kualitas tema ini akan semakin bernas ketika Irma menyampaikan pendapat. Ya, silakan. Salah gue, salah jauh. Kak Ferry biar aja. Nanti join lagi Apa pasti. pertanyaannya? Aku nih kalau sudah sama Marini nalurinya ditanya. Sharing pengalaman Ima lah. Iya, aku udah wanti-wanti sebenarnya Kak Irma, ini kita sama-sama nge-host dan terbukti untuk yang 3 kali Kak Irma harus ditanya lagi teman-teman. Silakan Kak Irma, gimana sih pernikahannya Kak Irma, bahagia enggak? Apa? Pernikahanmu bahagia enggak Ima? Bahagia dong Semi, masa nggak bahagia? Ya itu ya, semua kembali kepada bagaimana orang mengartikan bahagia ya dalam kehidupan pernikahannya. Kadang orang bisa lihat aku nggak bahagia, ya orang bisa menilai aku nggak bahagia karena ya elah capek-capek menikah dipersatukan akhirnya karena pekerjaan tugas tanggung jawab dipisahkan gitu ya. Orang ya makanya aku bilang kalau bicara bahagia bahagia, tapi belum tentu orang melihat kita itu bahagia gitu ya. Jadi menurutku jangan kita juga membangun kehidupan perkawinan itu kita mengukur kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain gitu ya, supaya ya
Kayak bajunya Semi tadi tuh, ciptakan bahagiamu. Baju dari mana itu, Semi? Podcast tanpa podium. Kak Irma promosi lagi. Iya. Artinya begitu. Ya itu dia, ditanyain apakah bahagia, ya bahagia. Bahagia versi saya dan suami saya. Coba tolong dikasih lihat semua. Senang. Ini saya bahagia ini. Seperti itu. Itu sih bahagianya. Makanya bahagia itu kita yang ciptakan sendiri. Kita yang punya kreativitasnya sendiri. Masing-masing pasangan punya karakternya sendiri, punya identitasnya sendiri. Jadi ya udah, kita nikmati kebahagiaan dengan cara yang kita punya gitu. Kalau bicara bahagia ya, kalau pertanyaannya cuma itu. Kalau pertanyaannya cuma kenapa aku membuka peluang? Emang mau ditanya apa lagi, Kak Irma? Aku nanya dong, nanya. Boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Lu tanya siapa, Moy? Mungkin lebih tepat, mungkin apa buat kalian semua gitu. Tapi mungkin lebih tepatnya ke Ferry ya, karena ini lebih aspek psikologis sih. Enggak, ini agak gua sih karena agak bergumul juga gitu ya. Dalam arti katanya kan sekarang itu, nggak tahu kalau dulu ya, atau kalian bagaimana gitu ya pengalaman. Sekarang itu kan banyak yang tulisan mengatakan atau bahkan psikolog juga mengatakan ya, kalau memang mau menikah jangan menikah untuk mencari kebahagiaan. Gitu loh. Bahagiakan dulu dirimu sendiri. Kalau engkau sudah bahagia, gitu ya, engkau akan menikah dengan orang lain yang juga sudah bahagia. Gitu. Nah, bagaimana itu memahaminya gitu loh. Kita harus bahagia dengan diri kita sendiri. Ya, gimana apa ya? Artinya kalau kita nggak bahagia, meskipun terlepas ya orang bilang bahwa itu kan masalah bahagia orang yang lu yang mengonsepkan atau memposisikan atau memahami atau mengondisikan diri lu bahagia. Itu gimana? Pernyataan seperti itu gimana? Kalau memang mau menikah, bahagia dulu sama diri sendiri, baru kemudian. Jadi kalau belum kawin nih, kita nggak bahagia. Apa begitu? Iya, apa begitu? Ya gitu kan maksudnya. Sebab, sorry tambahin sedikit. Ketika gue lagi kan sekarang gue lagi di Sumatera Utara ya, gue cukup kaget gitu ya dengan parahnya pernikahan di masa pandemi ini gitu. Gue juga bingung gitu di Medan ini kok banyak juga yang nikah. Terinspirasi ya. Bukan, tapi yang gue kagetnya itu adalah ini sekali lagi perspektif bahagia orang yang beda-beda ya. Gue cukup kaget ketika banyak keluarga pasangan yang menikah itu, menurut gue sih mereka bukan belum bahagia, tapi masih ada PR yang harus diselesaikan dulu. Misalnya gitu ya. Gue agak bingung gini. Mungkin ini bagus juga kalau sharingkan gini. Kalau saya sebagai pendeta gimana? Jadi satu hal tadi soal bahagia tadi ya, bahagia baru boleh atau memang seperti itu. Yang kedua, si calon suami nggak ada pekerjaan, si istri juga nggak ada pekerjaan, nikah aja, gitu ya. Dan mereka ya maaf bukan mau merendahkan gitu ya, memang pintu rezeki selalu Tuhan bukakan dimanapun, tapi mereka sudah bergumul sekian lama tidak dapat pekerjaan gitu. Cuman karena mereka sudah pacaran lama juga, ya udah nikah aja gitu. Ya sampai sekarang sih dipapang orang tua. Buat gua it doesn't make sense gitu ya. Tapi nggak tahu, kita harus mencoba melihat bagaimana nih sisi anugerah Tuhan. Nanti dibilang gue nggak percaya, nggak beriman lagi gitu ya. Di sisi yang lain kan kita juga harus realistis, apalagi di saat seperti ini ya, bahwa kehidupan butuh finansial yang baik kan saat ini. Dan dua hal itu sih. Ferry dulu mungkin atau siapa ya itu ya. Yang psikologi nah. Ya Kak Ferry kasih aja dulu, yang supranatural dulu aja. Apa mau? Ya gimana? Yang supranatural dulu aja tuh. Siapa supranatural? Biologi Dani. Itu aja lah.
Ayo. Gue yang jawab nih, buset berat Iya. banget pertanyaannya. Iya, nggak saya ini. Iya. Kita Oke lah, rekrut gua- jadi gua- host gua jawab podcast sharing kayaknya. aja, sharing edisi aja. marinir. Ya, gue jawab berdasarkan pengalaman gue lah ya berumah tangga. Iya. Menurut gue sih kebahagiaan itu bukan sebuah keadaan, tapi kebahagiaan itu sebuah keputusan. Jadi mau apapun keadaannya, walaupun memang keadaan itu dipandang sebagai sesuatu yang mana mungkin sih bisa bahagia, tapi kalau dia di dalam dirinya dia memutuskan bahwa dia merasakan kebahagiaan, itu adalah kebahagiaan dia, ya udah itu. Dan itu yang gue rasa juga sih. Kenapa gue bilang gitu? Yang pertama, sampai tahun ke-8 gue menikah sama istri gue, kita belum dikaruniai anak, tapi gue merasa tetap bahagia kok. Gue bukan merasa bahwa itu sebagai sesuatu yang menjadi beban dalam perjalanan hidup gue juga gitu. Gue menikmati perjalanan bersama berumah tangga dengan istri gue, dan gue memutuskan ya bahagia bersama dengan istri gue. Walaupun di masa pandemi ini gue sama istri gue nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa dinner di luar, tapi juga gue merasa tetap bahagia. Dan karena itu gue bilang bahwa kebahagiaan itu sebuah keputusan, bukan sebuah keadaan. Nah, terkait gue langsung kaitin sama yang pertanyaan yang tadi dari Ipen Petris tentang apakah memang kemudian kita menikah itu kita sudah di penjara. Menurut gue sih gue tidak merasa seperti itu, karena yang pertama gue setuju sebenarnya yang tiga term yang disampaikan oleh Semi, bahwa yang pertama bahwa ya Hariman dan Ferry juga menyampaikan hal yang sama juga, dan Irma, bahwa komitmen itu, janji nikah itu menjadi dasar, menjadi pengingat sebenarnya bagi kita. Itu jelas, itu hal yang mendasar lah. Tapi lebih daripada itu, menurut gua perjalanan gua sama istri gua itu sebuah perjalanan hidup yang di mana dia menolong gua untuk berjuang di dalam hidup, ya katakanlah kolaborasi, katakanlah gitu ya bahasanya itu. Nah itu gua berasa dan gua bahagia dengan kenyataan itu, walaupun memang katakanlah kita belum lengkap kebahagiaan itu dengan kehadiran anak, tapi ya tetap gua merasa gua merasa itu sebagai sebuah kebahagiaan. Lalu berikut juga bahwa ternyata dalam perjalanan hidup berumah tangga gua, proses kita berumah tangga menolong gua untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Itu bagi gua juga secara pribadi membahagiakan diri gua juga, karena lewat proses hidup bersama ada hal yang positif yang pasangan gua tunjukkan, yang support, sehingga gue menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan menurut gue itu sih lebih kebahagiaan batin yang lebih melengkapi hidup gue dibanding sekedar hanya dengan simbol-simbol hadiah-hadiah. Ya oke lah, itu menurut gue sih itu juga memberikan sebuah kebahagiaan, tapi bagi gue melebihi sebuah materi lah. Bagi gue kebahagiaan itu tidak terukur dengan kehadiran sebuah materi, tapi ada perkembangan hidup, ada perkembangan pribadi, kepribadian yang terjadi di dalam komitmen itu, sehingga ya kalau gue harus bilang, gue sih bahagia sih, karena bagi gue sekali lagi bahagia itu adalah sebuah keputusan, bukan sebuah keadaan. Makasih Bung Dani. Kalau Kak Ferry bagaimana dengan? Percaya nggak sih gue ngomongnya? Percaya banget, percaya banget. Roh Kudus itu, bro. Gue aja nggak percaya. Percaya Bung. Percaya. Kayak Usi dengar kan, oh iya ya. Suamiku memang luar biasa kan gitu. Dalam hatinya menangis. Kalau Kak Ferry gimana, Kak Ferry merespons apa yang tadi disampaikan Kak Semi? Kadang tuh orang menikah itu dianggap sebagai perjalanan akhir. Jadi kalau lihat film
lihat dongeng, endingnya itu dia menikah. Tapi banyak juga film yang dimulai dari ketika mereka menikah dan isinya lika-liku kehidupan pernikahan mereka. Nah, masyarakat kita menjudgment bahwa pernikahan itu akhir, sehingga orang-orang yang belum menikah pada taraf usia tertentu akan terus diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Tetris, semi, itu terus diberondong. Sampai apa? Sampai menikah. Tapi toh setelah menikah, pertanyaan itu akan berlanjut ke saya, ke Dani gitu ya. Kapan punya anak? Toh ketika saya nanti punya anak satu, apa seperti Irma dan Harley, Kapan gitu. Pertanyaan itu akan terus berlanjut. Adiknya datang atau sesar atau normal, susu formula atau ASI. Lah, kok anaknya perempuan semua nggak mau laki-laki? Kok anaknya laki-laki semua nggak mau perempuan? Artinya pertanyaan itu memang nggak akan pernah selesai. sekolah negeri atau swasta, Ya. STT Jakarta atau kampus teologi lainnya. Gereja mana? STT Jakarta dong. Sinode mana? Kan gitu. Artinya pertanyaan itu nggak pernah berakhir. Karena itu mengapa sekarang banyak akhirnya mengatakan yuk temukan kebahagiaanmu. Kalau Dani bilang itu sebuah keputusan, ya dalam satu pandangan tertentu itu kita yang harus memutuskan apakah kita bahagia. Jangan sampai judgment area itu membuat kita mengalahkan kita dan meremukkan kita dengan ketidakbahagiaan. Begitu. Judgment area yang sama ini kita digondong terus ya dengan pertanyaan. Nah, banyak pada akhirnya yang bilang, ya kamu harus bahagia dulu baru kamu menikah. Mengapa mereka mengatakan itu? Karena kebanyakan orang berkata bahwa kepada dialah aku akan menggantungkan kebahagiaan. Dialah yang membuatku bahagia. Tapi ketika dalam perjalanan itu tidak sesuai harapan, kita kecewa. Jadi kita menggantungkan rasa kebahagiaan kita itu kepada seseorang yang sebenarnya kita tahu dia juga masih sedang belajar untuk memahami kita. Manusia itu kan rentan ya. Manusia itu lemah, tak berdaya juga. Meski di satu sisi dia powerful, kuat, tapi juga rapuh dan rentan. Memahami dirinya saja sulit, apalagi orang lain. Karena itu mengatakan bahwa saya juga sebenarnya baru tersadar ya, kenapa saya bicara nih sekarang seolah-olah hidup menikah itu very happy. Ya memang happy begitu, dalam pengertian ya itu tadi, kita belajar bersama dengan orang yang kita kasihi, meskipun itu sangat sulit. Tapi saya percaya dalam pernikahan misalkan simbolnya itu kan cincin ya. Kalau menikah itu ya, ring, cincin. Jadi menikah itu suffering dan caring. Ya ada penderitaannya. Penderitaannya apa? Melepaskan ego. Melepaskan ego nggak menderita, sangat menderita. Saya harus berdebat, saya harus meyakinkan, saya harus, ya kan begitu ya. Lalu saya harus mengalah, saya harus berkompromi tadi. Itu suffering. Kalau dibilang, lah itu mah udah. Tapi juga care. Tapi juga ada kepedulian. Jadi itu selalu bersama-sama. Ini menderitanya, sufferingnya bukan dalam pengertian yang dihianati terus diem aja, dipukulin diem aja, bukan ya. Tapi lebih kepada personality kita dan dia.
cara memahami diri kita yang belum sedikitnya kita mampu, lalu kita memahami dia yang juga lemah, yang juga rentan, yang juga rapuh. Dia yang juga punya ketakutan, dia yang punya kecemasan, kita juga yang perlu merasa diyakinkan, kita juga yang perlu merasa didorong. Kan itu sungguh sebuah perjalanan yang tidak mudah. Jadi itu suffering but scary. Gitu. Dan apakah betul kita harus betul-betul bahagia dulu baru kita bisa menikah? Mungkin dalam beberapa satu sisi mereka akan mengatakan kita nggak bisa menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain ya, karena itu tadi kata Dani sebuah keputusan. Tetapi di satu sisi kita juga bisa mengatakan bahwa ada juga yang mengatakan begini, justru kalau udah menikah baru bahagia sekarang. Itu saya juga akan mengatakan banyak sekali kawan-kawan saya yang dia tidak hidup dalam kepura-puraan, hidup dalam kejujuran, memilih kesendiriannya dan gembira. Tapi sayangnya judgment area itu tadi, gak mungkin lah dia itu nggak ini, dia tuh harus punya teman berbagi. Orang-orang di sekitarnya yang pada akhirnya terus memberondong. Masyarakat kita, budaya kita, ya seperti itu. Karena itu mungkin saya akhirnya baru dapat ini ya, dan dibilang sebuah keputusan itu kita memutuskan, kita membuat kita bahagia. Jika kamu ingin merasa bahwa menikah, berrelasi, membangun keluarga adalah sebuah kebahagiaan, boleh. Jika kamu merasa bahwa saya masih ingin sendiri, saya ingin mempelajari diri saya ingin mempelajari kamu sebagai seorang teman, ya boleh. Sebuah keputusan yang kita jalani perlahan, meskipun menyakitkan, tetapi juga ada kepedulian. Pada akhirnya gitu ya, suffering and caring itu nggak cuma soal ring pernikahan, tetapi juga dalam relasi-relasi kita yang lain. Itu aja sih. Ini makin malam udah Luar biasa. Panas loh. Makin dalam ya. Gue setuju sekali tuh. Nah, Yang Dani VI bilang gue nggak ngulang lagi, itu gue setuju 100%. Gue juga setuju, Man. Cuman gue mau tanggapi semi sedikit yang tadi betul. soal kasus yang tadi gitu ya, yang orang di kampung kok nggak punya apa-apa lalu mau menikah gitu ya. Nah gue sambung Dani sama VI tadi, gue mau bilang begini aja, cinta itu kita yang punya, bahagia itu kita yang perjuangkan. Ya, jadi Betul. ada kisah orang yang mulanya memang mereka mau menikah, mereka nggak punya apa-apa, ya. Tapi karena cinta itu mereka yang punya, bahagia itu mereka yang perjuangkan, dan mereka kerjakan itu dengan penuh kesungguhan. Ya orang biasa bilang berkat mah ada aja lah ya. Dan itu terbukti. Ada juga kisah lain, orang nggak punya apa-apa lalu kemudian ya hanya asal menikah lalu menjadi beban, ada juga ya. Tapi kalau orang sadar bahwa cinta itu kita yang punya, bahagia itu kita yang perjuangkan, maka selalu akan ada jalan. Nah gue bilang begini supaya apa? Supaya jangan juga kita menunggu, ada orang bilang tunggu mapan dulu ya. Kapan mapannya? Betul. Gitu. Kapan mapannya? Ukuran mapannya itu apa? Sudah punya rumah, sudah punya apa, sudah punya apa. Ya kalau belum ya gak akan jalan-jalan. Nah orang tanpa sadar digerakkan sebenarnya oleh ketakutan. Gak mau melangkah, takut mengambil suffering tadi. Takut untuk mengambil untuk memperjuangkan cintanya dia, yang ya mungkin di situ dia harus belajar dengan keras, dia harus. Jadi gak usah tunggu bahagia dulu, gak usah tunggu mapan dulu, karena itu proses yang terus kita perjuangkan sepanjang hayat. Buat kamu yang belum mapan di luar sana.
dan belum bahagia di luar sana. Yuk, perjuangkan bersama. Yuk, bisa yuk. Bisa. Ketawa kayak Irma aja. Dulu, respon dulu. Aduh, apa yang mau ku respon ya? Semuanya bagus-bagus. Jawabannya. Tamang marinirnya kayak Itu Irma makanya aku tuh selalu speechless depan mereka gitu ya. Alasannya. Emang. Durasi. Gak apa-apa. Khusus Berapa jam ini? Nggak apa-apa. Ini durasi. satu. Ini berapa pertanyaan lagi sih? Enggak, sudah kok. Sudah. Sudah. Jadi Bersama nih. ya itulah tadi yang disampaikan oleh Dani, Ferry sama Hariman ya. Mungkin karena pada akhirnya kita punya jalannya masing-masing, punya keputusannya masing-masing, punya resikonya masing-masing ya. Jadi kita nggak mau apa yang menjadi keputusan kita, apa yang kita jalan itu banyak kali kita putuskan atau kita jalan itu karena pengaruh sekitar gitu ya. Jadi kalau memang kita sudah tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan, ya ayo maju jalan. Yuk bisa. Ya itu tadi itu makanya. Jadi ketika berhadapan dengan yang susah, senang, suka duka, tertawa bersama tuh enak. Tapi kalau bisa menangis bersama tuh juga enak banget loh. Ya itu sesuatu yang juga mahal sih gitu ya. Maksudnya kita bisa ada dalam rasa yang sama itu sesuatu yang menurutku mahal gitu ya. Karena kalau orang nggak bisa menjalani kehidupan perkawinan itu dalam perasaan yang sama, pikiran yang sama, ya itu nanti ada yang satu merasa kok aku yang lebih banyak berbuat, berkorban gitu ya. Sementara yang lain kok kayaknya lebih ringan gitu ya. Kayak begitu aja sih. Cuma menambahkan saja daripada pakar. Jadi dari tadi aku mikir ini tuh apa namanya? Apa tuh kayak Aku ingat adikku waktu itu tuh jadi ini sebelum pandemi. Jadi adikku tuh cerita dia bergereja bersama orang tuanya yang adalah orang tua Buddha. Untungnya ya. Terima kasih informasinya lo, penting banget lo Kak Ferry lo. Bertiga kan gitu, bertiga. Yang khotbahnya salah satu dosen kita semua di STT. Udah Inisial? Senior. Inisial? C. Oh ya. Disebut? Boleh. Terus. Profesor. Iya. Oke. Yaudah. Ada dua loh. Ada dua. Ada 2 J yang profesor. Yang masih hidup berarti. Dua-duanya masih hidup. Dua-duanya masih hidup loh. Ini ada 3 profesor. Oh 3 berarti, 1 ya. Profesor Dani. Iya. Gua lupa ada 3 J ternyata. Aku sebut atau boleh? Yang masih muda atau udah tua? Yang sudah tua. Oke. Tahu. Tahu ya? Dejavu gue, Fe. Karena dosen kita semua sih ya, kita semua ya. Iya. Ada yang mau peragakan gaya bicaranya ternyata. Samuel. Kapan kita main bulu tangkis lagi? Dulu gua sering main bulu tangkis. Oke. Teman main bulu tangkis gua. Iya. Tahun lalu kalah mulu gua tadi. Lu mengalah kan? Mengalah. Gua tahu lu mengalah. Demi mata kuliahnya. Dia doa syafaat. Dia berdoa begini, kata adikku. Dia bilang gini. Berdoa untuk mereka yang masih mencari pasangan hidup. Agar Tuhan berikan. Lalu dia berikan. Lalu dia katakan juga. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang memilih untuk tidak. Tuhan memberikan dan memilih untuk berkarya dalam pilihan-pilihan hidup. Wah, keren. Memberikan mereka kekuatan, kesabaran dalam menghadapi kesendirian ini, karena mereka sejatinya tidak sendiri, tapi berjalan bersama Engkau. Wow. Berkatnya juga keluarganya katanya, yang
harus menerima pilihan hidup anak-anak mereka. Baik yang bilang tidak. Adik saya ini bilang ke saya, cakep ya doanya gitu. Terus saya bilang, kamu terinspirasi. Gitu. Adiknya belum nikah ya, Fer? Belum nikah. Oh, pantas. Pantas dalam cakep doanya. Iya. Lalu inspirasi, iya bagus tuh. Kayaknya nggak pernah ada yang berdoa gitu, karena selama ini yang berdoa itu selalu dicarikan jodoh kan? Betul, Iya, betul. Dicarikan Pasangan hidup. dicarikan gitu. Lalu itu jadi topik perbincangan di kalangan mereka pemuda gereja ini untuk keren ya gitu ya. Bukan keren, maksudnya iya ya. Kadang kita tuh ada dalam judgment area yang jadi kan sudah kuliah lalu kerja. Habis kerja kan pertanyaannya pasti gitu kan. Kalau yang udah pacaran bertahun-tahun terus belum nikah gitu. Itu udah sampai bosan kayaknya ditanya. Terus ada juga orang-orang yang kayaknya happy-happy aja gitu, easy going lah dalam pelayanan, dalam pekerjaan gitu. Lalu ketika ada yang berdoa seperti itu kena bagi beberapa mereka, terus saya tidak sendirian. Dia bilang gitu, termasuk adik saya ini. Gitu. Iya, sendirian. Cuma yang saya kaget adalah itu diucapkan, didoakan oleh bapak kita itu ya dalam ya keren banget gitu maksudnya. Tahu kan ya kita semua ya. Beliau berbela rasa terhadap mereka. Mungkin ya Petri, Irma, Harliman sama Dani bisa mulai berdoa seperti itu. Iya. Kak Semi juga mempersiapkan. Aku udah terbiasa berdoa seperti itu. Jadi selama gue di Tanah Tinggi ya setiap minggu doa gue gitu. Soalnya dia secara kultur. Mungkin kita bisa lebih dari doa. Mungkin kita sekali-sekali bikin puasa buat Semi dan Petri. Doa dan puasa. Bukan. Yang aku itu lebih afdol kayaknya. Apa ini karena beliau itu kan secara kultur sebenarnya. Betul. Yang saya bilang kan, secara kultur, secara itu, lalu kita juga melihat usianya beliau. Benar. Kalau udah saya mungkin. Tapi progresif lah gitu. Tapi dia, wow. Gitu. Apalagi di kultur budaya kami juga yang Jawa, gitu ya. Gitu. Itu kan ini. Gue sih nggak nanya ya sama bokap-bokap gue gimana lo denger doa. Tapi senang-senang aja mereka, happy aja gitu. Iya, mungkin itu sih. Ya ini kan ini semua bapak dan ibu gereja, pemilik gereja nih. Pemilik gereja Tuhan Yesus. Pengelola gereja Bu. Iya. Kecuali gue enggak. Gue juga enggak. Tapi lu kampus ada jabatannya di jabatannya lo. Betul. Gue juga enggak. Gue mahasiswa pula. Tapi kan lu dihabiskan ya kan. Benar. Iya. Komitmen ditahbiskan. Ini topik baru tuh. Penahbisan itu juga suffering and caring loh, Semi. Bang, iya jadi selamat memasuki. Belum biasa aja ya, banget. Suffering caringnya, tolong ya. Saya udah suffering, ada yang caring nggak? Hanya pada dialah. Oke deh. Durasi ya. Iya, terima kasih banyak loh kakak-kakak untuk penjelasan. Makasih, Pet. Ini bagus banget. Makasih Kak Irma ya. Itu tadi closing statement ya, Fer ya? Iya, abis ini closing Gue statement. closing statementnya dengan pantun. Pantun dari Teman-teman, ini episode yang tadi mulai dari biasa-biasa saja, kemudian jadi kayak pengembalaan pranikah, katekisasi pranikah begitu ya. Lalu sekaligus membahas sebenarnya orang-orang yang sudah menikah perlu juga diberi pemahaman-pemahaman seperti ini supaya komitmen terbaharukan terus-menerus gitu ya. Betul. Iya kali ya. Sangat betul. Oke, jangan betul Kak Irma ini memang. Awas ya. Kayaknya aku nih nggak bisa ya kalau yang ini kalau ada orang yang berelasi dengan. Berarti topik celebek kan belum tuntas nih kan ya, belum ada yang spesifik. Kalau itu dijalankan, kita minta ya hadirkanlah mantan dari para host ya. Tapi menarik juga menghadirkan. Aku rela loh live meeting itu. Rela loh. Aku
rela cuma hai teman-teman, terus dia masuk, aku leave gitu. Ya boleh, nanti tenang aja, Ya. kita jawab tantangan itu ya. Ya. Ada banyak sekali mantannya itu ya. Iya. Nanti kita kumpulkan Salah satu mereka. lah dari 50. Nggak usah, semuanya aja. Masih Semua muat kok. mantan kita kumpulkan, Dalam kita reuni hati Iya. ya. Dalam nama Yesus. Reuni hati. Kan Oke. satu layar Tapi Zoom mungkin kan nanti 25. viewersnya akan banyak loh kalau topik itu. Viewersnya akan meledak. Minimal 1 STT lah. Ya, semi. Viewersnya banyak. Bukan Tapi semi. hatersnya Semi. satu rumah. Semi. Hatersnya satu rumah. Like, Semi. Minimal 1 ikatan alumni lah. Iya. Loh, emang yang itu ya? Emang ada Tanya yang itu Dani mantan tadi di dengan siapa, kampus? Dani? Ya, ada kok. Disebutkan aja dari. Mari kita tutup acara ini dengan bantu. Dani, Ya, aku baru tahu loh Dani sama yang atau perlu closing statement untuk mantan Bung Dani? Ada closing Ada. statement untuk mantan. Ada. Oke, siap. Ngeri. Yang lain Dani. dulu terakhir. Oh, terakhir. Jadi dari mana dulu nih Kak Irma? Closing Satu statement. itu aja udah. ya. Dari Hariman. Closing aja udah. Diwakili. Diwakili aja lah. Atau Hariman mau? Hariman mau. Hariman dan Dani. Hariman dan Dani. Dani aja ya, Dani aja. Oh, Dani aja. Buset dah. Dani silakan closing statement buat teman-teman yang Oke. sudah mendengarkan. Oke, ini yang pertama closing statement gue buat para mantan nih. Para mantan. Iya, maksudnya mantan Parah semuanya. tuh bukan jamak. mantan gua aja. Parah tuh jamak. Iya, oke, ditegaskan untuk semuanya. Ya. Untuk semua orang yang punya mantan. Ya. Semua orang yang punya mantan, iya itu. Oke. Oke, coklat cempon dari Kalimantan. Sadis. Cakep. Rasanya enak tak terkatakan. Masa sih? Salam sehat buat barisan para mantan. Kami doakan dipenuhi kebahagiaan. Berikut. Yang kedua. Yang kedua. Buat yang mana nih? mulia Buat yang sekali. mana? Yang kedua buat yang udah menikah. Oke. Yang udah menikah. Jangan pernah main di solokan. Sadis. Cakep. Bajunya kotor, ditertawakan. Oke. Jangan pernah engkau ragukan janji setia yang kami ikrarkan. Terakhir. Oh, Yang jomblo. Terakhir buat para jomblo dan sahabat-sahabatnya PTP. Oke, Wes. siap. Makan nasi pecel di kota tua Nggak enak. bersama teman yang membuat tersenyum. Demikianlah cerita kami bersama. Selamat terinspirasi bersama podcast tanpa podium. Asik. Bagus closing statement. Bungkus. Bungkus. Oke deh teman-teman. Oke deh teman-teman. Demikianlah episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan episode terbaru podcast Tanpa Podium setiap Rabu malam di Spotify. Dan sudah bisa disaksikan di kanal YouTube podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Informasi selengkapnya dapat teman-teman temukan di Instagram @podcasttanpapodium. Follow jangan lupa follow. Di situ ada microblog, ada video-video, ada iklan-iklan dan lain sebagainya. Dan ada pantun-pantun. Dan ada pantun-pantun. Oke deh. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Terima Patricia kasih. pamit. Saya Irma Terima kasih, pamit. Bung Saya Dani. Steny pamit. Bye Hatip, bye Ferry. Charlie. Pamitnya. Pamitnya. Saya teman-teman. God bless you. God bless you. Bye. Dadah. Dah.